Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat pagi. Saya berharap anak-anak kondisinya hari ini selalu berbahagia, fresh, kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah anak-anakku sekalian, pagi ini kita awali dengan membaca doa bersama-sama dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu bab di pertama tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Untuk pertemuan pagi ini anak-anakku sekalian, kita akan bersama-sama membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Baik anak-anakku sekalian, silakan dibuka modulnya, kemudian anak-anak bisa mengamati PowerPoint yang sudah Bapak siapkan di laptop ya. Yang pertama anak-anak Bapak sampaikan adalah peta konsep, yaitu poin-poin penting pada dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah ini. Yang pertama adalah pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Kemudian yang kedua adalah usaha-usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Poin yang ketiga, pelajaran yang dapat diambil dari usaha-usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Kemudian, poin berikutnya adalah beberapa peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, antara lain adalah peperangan Ghazwah dan Syariah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah meneladani semangat perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika beliau berada di Madinah. Untuk selanjutnya kita amati poin yang pertama anak-anak. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW, beliau bertemu 6 penduduk Madinah. Kemudian beliau berdialog dan akhirnya mereka menyatakan masuk Islam. Kemudian selanjutnya, tahun berikutnya, tahun ke-12 kenabian Rasulullah menemui 5 orang penduduk Madinah yang datang di Mekah. Kemudian mereka mengambil janji dan melaksanakan ajaran Islam atau masuk Islam. Selanjutnya, tahun ke-13 dari kenabian, Nabi kembali bertemu dengan 75 orang Madinah yang kemudian beliau baiat, kemudian dinamai dengan baiat Saniyah atau baiat Al-Kubra. Kenapa anak-anak? Karena jumlah orang yang masuk Islam atau penduduk Madinah yang masuk Islam pada tahun ke-13 ini sejumlah 75. Jadi artinya 75 itu adalah bilangan yang sangat luar biasa dari tahun sebelumnya yang hanya 6 dan 5 orang saja. Kemudian kelompok-kelompok yang sudah dibaiat oleh Nabi ini diberi tugas untuk mensyiarkan ajaran Islam atau menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya, kaum Quraisy mengetahui dukungan yang datang dari penduduk Madinah ini. Kemudian mereka melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap umat Islam yang ada di Makkah. Jadi artinya ketika kaum Quraisy ini mendengar Nabi memperluas dakwahnya, kemudian orang-orang kafir ini melakukan tindak intimidasi penganiayaan terhadap kaum muslim yang tinggal di kota Mekah. Baik, selanjutnya pola dakwah Nabi Muhammad, langkahnya atau strateginya
Yang pertama adalah ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, yang pertama dilakukan adalah membangun masjid. Masjid ini dibangun di atas tanah milik dari Suhail dan Sahel bin Nafi bin Umar bin Sa'alabah. Selain masjid ini digunakan untuk tempat ibadah, pada waktu itu masjid juga digunakan sebagai tempat untuk musyawarah, thalabul ilmi, menghimpun kekuatan dalam menghadapi musuh, kemudian mengadakan atau mengatur siasat dan lain-lain. Masjid ini juga menjadi markas umat Islam di Madinah dalam penyebaran dakwah. Kemudian yang kedua, langkah yang dilakukan oleh Rasulullah selepas atau sesudah beliau mendirikan masjid adalah menjalin persaudaraan atau mempersaudarakan antara sahabat-sahabat Rasulullah yang berasal dari Mekah, dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat Rasulullah atau saudara Rasulullah yang berada di Madinah. Ini yang kita kenal atau termasyhur dikenal dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian yang selanjutnya adalah menggalang kerukunan. Selepas membangun masjid, selepas beliau mempersaudarakan antara Muslim Mekah dan Muslim Madinah, kemudian menggalang kerukunan. Tujuannya apa anak-anak? Bahwasanya di Madinah itu ada beberapa suku yang selalu bertikai atau berselisih. Kenapa kok Rasulullah itu hijrah ke Madinah? Karena pada waktu itu Madinah memang kondisinya sedang dalam kondisi konflik. Sehingga ada beberapa utusan Madinah meminta Rasulullah untuk datang ke sana sebagai penengah atau memberikan solusi agar konflik yang terjadi di Madinah ini bisa diredam atau diselesaikan. Kemudian langkah berikutnya, strategi Rasulullah adalah membangun pasar. Nabi Muhammad meyakini bahwa ekonomi merupakan pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang Yahudi sangat pandai dan lihai dalam bidang itu, tetapi mereka seringkali berbuat curang dalam berbisnis dan berniaga. Jadi Nabi Muhammad membangun pasar yang baru, bukan hanya lokasinya yang baru, juga peraturan yang baru. Tentunya ini disesuaikan dengan syariat ajaran Islam atau syariah Islam. Lokasi pasar tersebut berada di sebelah barat Masjid Nabawi. Jadi nanti kalau anak-anak mungkin ada yang berkesempatan untuk bisa umroh atau haji di sana, nanti bisa melihat jejak atau peninggalan dari sejarah pasar yang didirikan oleh Nabi Muhammad tersebut. Kemudian poin berikutnya, usaha Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Yang kedua adalah memanfaatkan harta rampasan perang atau ghanimah untuk kesejahteraan rakyat, baik dipergunakan untuk modal berdagang ataupun modal yang lain. Kemudian membangun pasar yang islami bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan menerapkan peraturan Islam atau syariah Islam dari segi ekonomi. Kemudian memberdayakan harta jizyah atau dana yang diberikan oleh penduduk yang daerahnya telah mengikuti aturan Islam, sebagian digunakan untuk modal usaha kaum muslim dalam menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan. Serta yang terakhir adalah memberdayakan harta zakat. Harta zakat menjadi kekuatan kesejahteraan kaum muslim pada waktu itu. Untuk plot bagian yang selanjutnya atau poin yang paling penting berikutnya adalah pelajaran atau ibrah yang bisa kita ambil dari usaha-usaha Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi perdagangan. Apa anak-anak yang pertama? Yang pertama adalah ekonomi merupakan sektor yang penting dalam menopang kehidupan manusia. Yang kedua, ajaran Islam menuntut umatnya agar mampu hidup mandiri.
Selanjutnya, usaha-usaha di bidang perekonomian yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad di Madinah menjadi bekal untuk para pemimpin Islam setelah beliau mengelola perekonomian negara Islam berikutnya. Poin yang terakhir, pentingnya memiliki jiwa wirausaha, semangat untuk memiliki dan membuka usaha sendiri dengan dasar agar lebih mudah mengejar karunia Allah di muka bumi sehingga mampu memberikan manfaat untuk sesama. Kemudian beberapa peperangan atau peristiwa yang diikuti oleh Rasulullah ketika beliau berada di Madinah antara lain adalah perang Ghazwah. Peperangan ini langsung dipimpin oleh Rasulullah dalam usaha atau upaya mempertahankan kehidupan dan harga diri umat Islam dari serangan kaum musyrik Mekah dan kaum munafik yang ada di Madinah. Kemudian peperangan lain yang diikuti oleh Rasulullah adalah perang Badar, perang Bani Salim, perang Uhud, perang Bani Mustalik, perang Khandaq, dan perang Bani Quraizah. Selanjutnya, meneladani semangat perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Yang pertama adalah kita diharapkan memiliki keyakinan yang kuat akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga, kerja keras, kerja cerdas, dan sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Dan yang terakhir adalah jujur serta adil dalam berbuat. Itu beberapa poin penting anak-anak yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Marilah kegiatan pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.